Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, selesai sudah kita membaca suratul Baqarah, surat yang sangat sangat dicintai oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena dalam suratul Baqarah ini banyak sekali makna-makna hidup, doa-doa yang diajarkan, pelajaran dari sejarah Bani Israel, dan banyak sekali nilai-nilai filosofi kehidupan yang Allah Subhanahu wa taala ajarkan dalam suratul Baqarah ini. Semoga insya Allah pembacaan suratul Baqarah ini, jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sekali lagi menjadi wasilah sarana Allah Subhanahu wa taala membersihkan rumah tangga kita dari segala macam gangguan, gangguan setan, gangguan orang iri, orang dengki. Allah Subhanahu wa taala juga menjadikan suratul Baqarah yang kita baca ini menjadi wasilah agar keluarga kita dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Anak-anak kita diselamatkan, keluarga kita diselamatkan, rezeki kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kemudahan-kemudahan lainnya Allah angkat penyakit-penyakit kita, Allah sembuhkan penyakit-penyakit kita, dan insya Allah keberkahan-keberkahan Allah turunkan kepada kita. Amin ya rabbal alamin. Insya Allah pertemuan yang akan datang kita akan membahas surat yang baru, surat Ali Imran, juga surat yang sangat istimewa bagi baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, di akhir suratul Baqarah ini Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kepada baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam hadiah yang sungguh sangat luar biasa. Ya, sebagaimana hadis yang Pak Ustadz sampaikan dalam pertemuan-pertemuan awal suratul Baqarah, ketika baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam diajarkan Al-Quran di Masjid Nabawi oleh Jibril alaihi salam, tiba-tiba Jibril dan baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mendengar suara gemuruh di langit sana. Sami'a naqidan fawqas sama. Baginda Nabi bertanya kepada Jibril, "Ya Jibril, ma hadha sautun naqir?" Suara gemuruh apakah ini, wahai Jibril? Jibril kemudian menjawabnya, "Ya Muhammad, ketahuilah bahwa hari ini telah dibuka pintu yang tidak pernah dibuka sama sekali oleh Allah Subhanahu wa taala. Baru hari ini saja pintu langit ini dibuka. Dan kemudian turunlah malaikat yang tidak pernah sama sekali turun ke bumi, ya, dan malaikat ini sedang membawa wahyu kepadamu, wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam." Begitu malaikat ini sampai, malaikat ini mengatakan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Abshir ya Muhammad bin nuraini." Aku beri kabar gembira kepadamu, wahai Muhammad. Aku diutus khusus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memberikan kepada engkau dengan dua cahaya yang luar biasa barakah, dua cahaya yang luar biasa mendatangkan kebaikan-kebaikan, kenikmatan-kenikmatan. Ia adalah salat, ia adalah zikir, ia adalah doa, ia adalah tilawah bacaan Al-Quranul Karim. Utita khawatim surat al-Baqarah. Aku diutus oleh Allah, kata malaikat ini, membawakan kepadamu dua ayat yang luar biasa mulia, yaitu dua ayat terakhir dari suratul Baqarah. Amanar rasulu bima unzila ilaihi min rabbih wal mu'minun. Dan ketika baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tiba di Sidratil Muntaha ketika beliau melaksanakan Isra dan Mi'raj, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam juga diberitahu oleh Allah Subhanahu Wa Taala bahwa aku memberimu hadiah, wahai Muhammad. Aku telah memberimu hadiah, wahai Muhammad. Ada tiga hadiah yang aku berikan kepadamu dan kepada umatmu. Tiga di antara hadiah itu, jemaah yang dimuliakan Allah, ukhrija khawatim surat al-Baqarah min kanzi arshi. Aku keluarkan suratul Baqarah ini, aku keluarkan dua ayat terakhir dari suratul Baqarah ini, wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, langsung dari arasku, langsung aku turunkan dari aras agung yang luar biasa milik aku, milik Allah Subhanahu wa taala. Jadi jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, inilah hadiah yang Allah Subhanahu wa taala
yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karenanya Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan u'titu salas ma lam yu'ta ahadun min qabli. Aku diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala 3 keistimewaan yang itu tidak diberikan oleh nabi-nabi sebelumnya, nabi-nabi dan rasul-rasul sebelumnya, bahkan Ibrahim sekalipun tidak diberikan keistimewaan ini. Satu di antara keistimewaan itu kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, khawatim surat al-Baqarah. Aku diberikan 2 ayat terakhir dari suratul Baqarah. Inilah keistimewaan yang itu tidak pernah diberikan kepada nabi-nabi sebelumnya. Karenanya kata baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, man qara'aha, hadis riwayat Muslim, fi lailatin kafatah. Siapa orang yang membaca 2 ayat terakhir dari suratul Baqarah ini pada malam harinya, kafatah, maka itu sudah cukup dari qiyamul lail, menandingi qiyamul lailnya, menandingi bacaan Qur'annya, menandingi kebaikan-kebaikan yang ada di dalam malam itu. Ia akan tercukupi dari ganggu syaitan, tidak akan pernah mau mendekat dengannya kalau ia sudah membaca 2 ayat terakhir dari suratul Baqarah ini, dan semua keburukan-keburukan juga akan menjauh dari dia, kata baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya Imam Ali, jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ma ahsibu aqilun lam yaqra khawatim surat al-Baqarah fi lailah. Ya, kata Imam Ali, ya, aku tidak akan pernah ya mengatakan orang itu berakal, ya, sehingga ia kemudian tidak membaca 2 ayat terakhir dari surat Al-Baqarah ini setiap malam. Jadi setiap malam, kata Imam Ali radhiyallahu anhu, senantiasa membaca suratul Baqarah, akhir dari 2 ayat terakhir dari suratul Baqarah itu tanda orang berakal, tanda orang yang waras, tanda orang yang sehat, ya, tanda orang yang senantiasa insya Allah dijaga kebaikan-kebaikannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, apa sebenarnya dari sisi nilai dan filosofi kehidupan yang Allah Subhanahu wa taala ingin ajarkan kepada kita dari 2 ayat terakhir dari suratul Baqarah ini, jamaah yang dimuliakan Allah? Mengapa ia begitu istimewa? Mengapa ia begitu penting? Mengapa ia begitu sangat-sangat ya menjadi keistimewaan bagi baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam? Ternyata jemaah yang dimuliakan Allah, jawabannya ada 2. Yang pertama adalah inti dari suratul Baqarah itu adalah pada kata sami'na wa ata'na. Ya, ini inti dari surat Al-Baqarah. Inilah inti yang tidak mampu dilakukan oleh orang-orang Bani Israel. Dengan kelebihan-kelebihan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada mereka, tidak mampu menjadikan mereka berkata kepada Allah, sami'na wa ata'na. Ya, jangan pernah banyak berbantahan dengan Allah. Jangan pernah banyak membantah perintah Allah. Jangan pernah banyak berdebat dengan Allah Subhanahu wa taala. Kalau Allah Subhanahu wa taala sudah mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan kepada kalian berpuasa Ramadan sebagaimana diwajibkan kepada sebelum kalian, agar kalian bertakwa. Jadi berpuasa itu Allah Subhanahu wa taala wajibkan kepada kita agar kita takwa. Kata Imam Ash-Sha'rawi, takwa itu minal quwwah, dari kata-kata kuat, ya. Kalau kita berpuasa maka Allah akan berikan kepada kita kekuatan. Yakini akan firman Allah ini, jangan bantah, ya. Jangan kemudian melakukan bantahan-bantahan, baik itu bantahan akademis, bantahan, ya. Percayalah kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai pembuat syariat yang maha bijaksana pada kita. Dan ini inti dari surat Al-Baqarah, jamaah yang dimuliakan Allah, yang itu tidak mampu dilakukan oleh Bani Israel. Sami'na wa ata'na. Ya, aku dengar perintahmu ya Allah, dan aku juga akan patuh dan tunduk kepada perintah-perintahmu. Dan yang kedua, jamaah yang dimuliakan Allah, mengapa akhir surat Al-Baqarah ini begitu menjadi istimewa? Jawabannya adalah ghufranaka Rabbana. Ya,
irhamna wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana. Banyak-banyaklah di dunia ini jemaah yang dimuliakan Allah meminta ampun, meminta istighfar kepada Allah. Sebab dunia ini tidak akan pernah Allah berikan orang istimewa. Pasti Allah akan berikan ia suatu saat ia tergelincir, suatu saat ia salah. Pengusaha suatu saat ia tergelincir, politisi suatu saat ia tergelincir, ya para ilmuwan, akademis, ustadz suatu ketika, suatu hari dia akan tergelincir. Karenanya, ghufranak ya Allah, minta ampun kepadamu ya Allah. Maafkan salah-salah kami, maafkan khilaf-khilaf kami. Seorang ayah suatu ketika akan tergelincir. Seorang suami suatu ketika akan tergelincir. Seorang istri suatu ketika akan tergelincir. Anak-anak juga demikian. Karenanya, lapang dadalah menerima semua salah-salah itu sebagaimana lapang berlapangnya Allah Subhanahu wa taala memberi maaf atas salah-salah dan khilaf kita. Semoga jemaah yang dimuliakan Allah, nilai-nilai dalam suratul Baqarah ini masih banyak sebenarnya nilai yang ada dalam suratul Baqarah. Tapi insya Allah kita akan mengulang kembali ya pada pertemuan-pertemuan yang akan datang. Semoga keberkahan dan kemuliaan terus Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Aqulu ma tasma'un. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Ustaz Syaf, Bapak Ibu sekalian yang kami hormati dan kami muliakan. Tibalah kita sampai di penghujung surah Al-Baqarah di kesempatan pagi hari ini. Di tadi yang kita baca juga ada ayat yang terpanjang di Al-Qur'an ya, ayat 282 itu persis satu halaman bacaan kita. Ustadz sudah ada beberapa pertanyaan yang masuk, sudah ada sekitar 3 pertanyaan yang masuk di grup WA kita. Ada yang disampaikan dari kemarin dan ada yang disampaikan pagi ini. Yang pertama dari Bu Zulianti di Subang. Pertanyaan beliau, doa apa yang bisa menghapus dosa besar selain istighfar? Silakan Ustaz. Alhamdulillah jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, wabil khusus Mama Bu Zulianti, semoga sehat selalu, semoga diberkahi selalu. Yang pertama adalah yang harus banyak kita yakini adalah wasi'a rabbi kulla syai'ir rahmah. Rahmat Allah itu begitu sangat-sangat luas, dan pada pertemuan yang lalu Allah Subhanahu wa taala menyampaikan pesannya dalam suratul Baqarah juga ya, bahwa Allah bermuamalah dengan kita bukan karena keadilannya tapi benar-benar karena kasih sayangnya, Rahman dan Rahimnya Allah Subhanahu wa taala. Karenanya ini yang harus diyakini, bahwa Allah begitu rahim dengan kita, bahwa Allah begitu Rahman dengan kita, sayang Allah dengan kita, kasihan Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Karenanya saat ada rasa Rahman dan Rahim Allah itu begitu sangat luas, maka itu adalah salah satu cara Allah Subhanahu wa taala memberikan Rahman dan Rahimnya kepada kita. Yang kedua, ada banyak sekali doa-doa yang diajarkan oleh baginda Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Salah satu doanya adalah Sayyidul Istighfar, ya, yang menyebutkan Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ana 'ala 'ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika 'alayya wa abu'u bi dhanbi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Ya Allah, Engkau adalah Rabbku, aku adalah hambamu, aku mengakui semua dosa-dosaku, aku mengakui nikmat-nikmat yang Engkau berikan kepada aku yang luar biasa banyak ya Rabb. Karenanya ya, maafkanlah salah-salah aku ya Allah. Jadi ini adalah salah satu doa yang diajarkan oleh baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kata beliau, siapa orang yang membaca doa ini, ya maka ia akan dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke dalam surganya kalau ia dipanggil oleh Allah pada hari itu. Ya, dan ini banyak dalam maksurat, dalam Hisnul Muslim, ya. Banyak ilmuwan-ilmuwan muslim menulis tentang hadis-hadis yang tadi Pak Ustadz sampaikan. Semoga bisa terjawab insyaallah, Mama. Baik, Bu. Mudah-mudahan terjawab ya, Bu. Mudah-mudahan sehat selalu keluarga di Subang. Pertanyaan berikutnya dari Pak Sofian WP dari Bekasi. Jika kita akan memberikan zakat, misalkan dalam bentuk uang kepada seseorang,
Apakah pada saat memberikan uang zakat tersebut kita harus mengatakan kepada yang menerimanya bahwa ini uang zakat keluarga kami, atau cukup diberikan saja uang tersebut tanpa menyebut bahwa uang itu adalah dari zakat keluarganya? Artinya niatnya hanya di dalam hati tanpa perlu dijaharkan, Ustaz. Silakan. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah. Sehat selalu Pak Sofyan yang ada di Bekasi. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ibadah-ibadah yang ghair mahdhah itu memang tidak disyariatkan untuk berniat, ya. Seperti misalnya kita mau mencuci sesuatu yang yang ada di dalamnya ada kotoran, ya tidak perlu ada niat di dalamnya, ya. Dan seterusnya yang ghair mahdhah. Tetapi ibadah-ibadah yang itu adalah ibadah mahdhah, maka memang disyariatkan untuk berniat, ya. Jadi zakat itu adalah salah satu ibadah mahdhah, makanya harus ada niat di dalamnya. Tetapi apakah kita harus ucapkan ini adalah niat, ini adalah zakat? Ya, sebagian besar ulama, jumhur ulama menyebutkan tidak harus diucapkan. Ya, karena ini adalah ibadah, karena ini adalah ibadat yang dilihat oleh Allah adalah niatnya, bukan apa yang diucapkannya. Ya, kecuali itu untuk pelaporan, ya, kecuali itu untuk penulisan dan seterusnya, maka boleh disampaikan niat-niat ucapan-ucapan tersebut. Tetapi secara umum, ya, jumhur ulama menyebutkan tidak perlu diucapkan secara lisan, cukup hanya ada dalamnya, kecuali hanya beberapa ulama yang mensyariatkannya untuk diucapkan. Tapi sebagian besar ulama menyebut cukup hanya ada dalam niat saja. Semoga bisa terjawab Bapak Sopyan di Bekasi, insya Allah. Baik, baik Ustaz. Pertanyaan berikutnya datang dari Bu Azalia Putri. Ini juga seingat saya Bekasi juga nih. Mohon pencerahannya Ustadz, jika seseorang tidak sanggup berpuasa pada saat bulan Ramadan karena sakitnya, tapi dia juga tidak mampu membayar fidyah karena kondisi ekonominya yang minus saat itu, apakah kewajiban yang harus dia jalankan berkaitan dengan hal tersebut? Nah, sekarang mungkin sudah agak relatif mampu. Nah, puasa-puasa yang dulu itu seperti apa hukumnya, Ustaz? Silahkan. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah. Terima kasih Bu Azalia, semoga sehat selalu di Bekasi. Jamaah yang dimuliakan Allah, Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan fattaqullaha mastata'tum. Bertakwalah kepada Allah itu sekemampuan kalian. Jadi Allah tidak menuntut kepada kita yang lebih dari kemampuan kita. Kalau di luar batas kemampuan kita tidak mampu melaksanakannya, maka biasanya kewajiban itu gugur. Dan itu yang sering sekali baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam lakukan kepada para sahabat-sahabatnya. Seorang badui dalam hadis yang sangat terkenal dan beberapa kali Pak Ustadz sebut ulang dalam kajian ini, ya, adalah seorang laki-laki yang datang kepada Rasulullah sambil mengatakan, halaktu ya Rasulullah, aku celaka wahai Rasulullah. Kata baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, wa ma yuhlikuka, apa yang membuat engkau celaka? Waqatu ala zaujati nahar Ramadan, ya, aku telah jatuh, ya, bersama istriku pada siang hari bulan Ramadan. Aku melakukan hubungan suami istri wahai Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sederhana, jawabannya ada dalam Quran. Raqabah, ya, engkau merdekakan budak. Ya Rasulullah, la atik, aku tidak sanggup. Ya, kata Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, sum syahraini mutatalian, engkau puasa 2 bulan berturut-turut. Ya Rasulullah, ya sebulan saja saya tidak sanggup wahai baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Gimana kalau berpuasa 2 bulan berturut-turut? Ya, kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, kalau engkau tidak sanggup, ya at'im sittina miskina, berikan 60 fakir miskin, engkau kasih makan mereka. Kata laki-laki ini, ya Rasulullah, aku ini orang miskin. Aku nggak sanggup wahai Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, akhirnya Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam masuk ke dalam kamarnya, dia mengambil kurma yang masih basah, kemudian bagikan makanan ini kepada fakir miskin. Kata laki-laki ini, ya Rasulullah, tidak ada orang yang lebih fakir di Madinah ini melebihi fakirnya aku. Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam kemudian tersenyum sambil mengatakan, bagikanlah kepada istri dan anak-anakmu, maka itu akan menjadi kafarat untuk engkau. Jadi jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, hadis ini menerangkan kepada kita bahwa
Fattaqullaha mastata'tum. Bertakwalah kepada Allah sekemampuan kita. Kalau tidak sanggup berpuasa, tidak sanggup juga bayar fidyah, maka ya udah sedekahlah dengan yang dia sanggup. Kalau tidak sanggup juga ya udah tahan diri dari berbuat maksiat, ya itulah sedekah. Ya, muliakan keluarganya, muliakan anak-anaknya, muliakan orang tuanya, bakti kepada orang, itulah sedekah. Niatkan itu untuk mengganti puasa-puasanya. Insya Allah, Allah Maha Rahman, Allah Maha Rahim, insya Allah akan menjadi penebus semua ya kesalahan-kesalahannya. Demikian, semoga bisa terjawab insya Allah. Mudah-mudahan terjawab ya, Bu. Bapak Ibu sekalian yang kami hormati dan kami muliakan, Ustaz mohon berkenan Ustaz di hari Jumat yang barokah ini, mohon dipimpin buat kita semua doa-doa yang kita jadikan dapat menjadi penguat keimanan kita, penguat kesabaran kita, khususnya terhadap beberapa saudara kita yang ada di dalam grup ini yang masih menjalani isolasi, masih dalam perawatan karena sakit COVID maupun sakit yang lainnya. Dan juga ini menjadi penyemangat buat kita untuk senantiasa beribadah, Ustaz. Silahkan, Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Di akhir bacaan kita suratul Baqarah ini kita memohon kepada Allah semoga keluarga kita senantiasa dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Anak-anak kita diselamatkan oleh Allah, diselamatkan dari pergaulan yang tidak baik, diselamatkan dari narkoba, diselamatkan dari semua keburukan-keburukan. Allah berikan kepada kita nikmat sehat. Allah jangan mencabut nikmat sehat. Yang diberikan sakit, semoga Allah Subhanahu wa taala segera mengangkat semua penyakit-penyakitnya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa li 'azimi sultanik. Allahumma ati an-nufusa taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Allahumma ati an-nufusa taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Ya Allah yang memiliki hati ini, yang memiliki badan tubuh ini, sucikanlah jiwa-jiwa kami ya Allah. Sucikanlah hati-hati kami ya Allah, sucikanlah pikiran-pikiran kami ya Allah. Jauhkan suudzon dari hidup kami ya Allah. Berikan husnuzon, baik sangka ya Allah. Jauhkan iri, dengki dalam hati kami ya Allah. Jauhkan semua sifat-sifat buruk dari hati dan pikiran kami ya Allah. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Ya Allah berikan kepada kami ya Allah yang Maha Rahman, yang Maha Rahim, jalan yang lurus, hidayahmu, jalan kebaikan, jalan ketaatan. Berikan kami kemampuan, berikan kami kemauan, berikan kami kesempatan untuk terus melakukan ketaatan-ketaatan, kebaikan-kebaikan ya Allah. Dan tunjukkanlah kepada kami juga ya Allah, yang buruk itu adalah buruk. Dan berikan kami kemampuan untuk mau meninggalkannya, mau meninggalkan yang haram, mau meninggalkan yang buruk. Tunjuki kami yang baik itu baik, berikan kepada kami kemauan untuk melaksanakannya ya Allah. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sampai bertemu. Terima kasih banyak Ustaz Syaf, Bapak Ibu sekalian yang kami hormati dan kami muliakan terkait dengan agenda yang dilaksanakan oleh Ustaz Syaf. Nanti kami akan informasikan bahwa kita akan melanjutkan tilawah kita di surah yang ketiga, surah Ali Imran. Apakah hari Selasa atau hari Rabu, insya Allah nanti kita akan sampaikan di grup. Tentu dengan harapan kita semua dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Dan bagi saudara-saudari kita yang saat ini sedang sakit, mudah-mudahan segera diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala penyakitnya. Dan kita yang punya hajat, punya banyak keinginan, mudah-mudahan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hari ini hari Jumat, Bapak Ibu sekalian, kami mengingatkan jangan lupa kita membaca suratul Kahfi. Mudah-mudahan ini menjadi sarana kita nanti terhindar dari sesatnya Dajjal pada menjelang akhir kiamat nanti. Baik Bapak Ibu sekalian, terima kasih banyak. Kami mohon diri dan mohon pamit. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.